Yo, kembali lagi di channel Ruang Cerita ya teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah yang tragis ya, dimana meninggalnya 4 orang, satu keluarga ya, satu keluarga itu meninggal di dalam suatu rumah. Jadi kematiannya itu tidak dilakukan oleh pembunuhan, penculikan atau perampokan ya teman-teman. Jadi matinya itu adalah mati yang penuh tanda tanya. Jadi seperti apakah kisahnya? Ya langsung aja. Satu keluarga ditemukan tak bernyawa alias meninggal dunia di sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 10 November 2022. Yang meninggal itu ada 4 orang yang meninggal itu matinya secara, tapi isunya itu yang matinya dulu adalah yang paling tua, lama-lama baru yang paling muda ya teman. Jadi petugas Polsek Kalideres melaporkan penemuan itu kepada Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh guna mengungkap penyebab kematian mereka. Berdasarkan pemeriksaan polisi dan dokter forensik, setidaknya ada 7 fakta yang menjadi penyebab kematian satu keluarga yang jenazahnya ditemukan di ruang yang berbeda-beda. Jadi satu jenazah itu ada yang di kursi, ada yang di kasur, dan ada yang di tempat yang lain juga teman-teman ya. Jadi itu tidak meninggal itu di satu tempat, tapi tempatnya itu di rumah juga teman-teman. Ada 8 fakta yang menarik nih, 8 fakta yang menarik. Yang pertama itu adalah pertama kali jenazah ditemukan itu seorang pria lewat itu dia mencium bau busuk, jadi itu sudah mencurigakan. Jadi mereka sempat melaporkan warga tersebut ya, warga yang mencium itu sempat melaporkan ke RT. Jadi yang kedua adalah keluarga tersebut tidak pernah berinteraksi dengan warga perumahan. Jadi mereka ini satu keluarga itu gimana ya? Kayaknya tertutup juga teman-teman. Jadi tertutup juga, tidak selalu terbuka gitu, jarang berkomunikasi dengan warga-warga yang ada di sekitar. Yang ketiga, saat warga datang bersama polisi, pagar rumah dan pintu terkunci. Polisi dan warga kesulitan masuk ke dalam rumah. Ya, pada saat itu memang pas identifikasi itu polisi dan warga itu masuk ke dalam rumah itu, posisi rumahnya itu memang seperti rumah kosong gitu, tidak ada satupun yang menghuni rumah tersebut. Padahal tidak diduga di dalam rumah tersebut ada mayat gitu teman-teman ya. Jadi memang polisi dan warga itu agak kesulitan juga. Yang keempat, ketika ditemukan 3 jenazah mengering. Jadi 3 orang jenazah itu sudah posisinya itu sudah kering, jadi udah kayak hampir tinggal tengkorak aja gitu. Jadi satu jenazah lainnya masih basah dan mengeluarkan bau busuk. Jenazah terakhir diduga meninggal dunia 1 pekan lalu. Jadi mungkin kalau di logika kan teman-teman, jadi kalau satu jenazah yang sudah mengering itu disebabkan kemungkinan itu sudah meninggal cukup lama ya teman-teman ya, cukup lama. Nah, yang kelima adalah dugaan awal menyebab kematian 4 jenazah karena dehidrasi dan kelaparan. Polisi menemukan otot-otot keempat mengecil seperti yang diucapkan Kapolres Metro Jakbar, Kombes Pol Pasma Royce. Lambung para mayat ini tidak ada makanan, jadi bisa diduga berdasarkan pemeriksaan dari dokter bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama karena dari otot-otot sudah mengecil. Jadi dugaan polisi teman-teman ya, itu mereka itu matinya itu mati kelaparan, jadi tidak ada asupan makan dan tidak ada asupan juga minum gitu. Jadi mereka itu dehidrasi lah ya, jadi itulah penyebabnya mereka meninggal dunia. Diduga keempat meninggal di waktu yang berbeda karena jenazah mereka mengalami tingkat pembusukan yang berbeda-beda. Satu jenazah bahkan diduga sudah meninggal sejak 3 pekan yang lalu, cukup lama ya teman ya. Yang ketujuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul atau benda tajam di tubuh 4 jenazah. Jadi mereka itu tidak dilakukan meninggalnya itu tidak berupa di kekerasan ya, tidak berupa dirampok atau disiksa atau apa ya. Jadi mereka tuh memang
diduga itu matinya itu mati untuk kelaparan gitu. Yang ke-8 yang terakhir nih, polisi belum bisa memastikan penyebab utama meninggalnya keempat orang tersebut sebab dokter forensik masih mendalami pemeriksaan organ-organ lain untuk menemukan penyebab tewasnya satu keluarga tersebut. Oke. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, kalau logika kita sendiri ya, logika kita sendiri, empat orang ini kan tinggalnya di perumahan yang cukup elit ya. Jadi perumahan itu tidak diragukan lagi harganya mungkin paling murah itu adalah miliaran ya teman. Jadi kalau mereka mati dalam kelaparan itu tidak masuk dalam logika kita gitu. Dan diduga juga mereka ini punya aset juga seperti mobil ya kan, dan lain-lain, motor gitu. Kalau misalnya memang mereka lapar atau mereka memang butuh makan, harusnya mereka itu tinggal jual atau gade doang gitu buat makan. Jadi mungkin ada fakta yang lain juga nih penyebabnya mengapa mereka segitu cermat untuk berpikir untuk tidak makan seperti itu. Jadi gini teman-teman, ada juga aliran ya di India itu. Jadi India itu ada sebuah aliran, mereka itu memang tidak kalau misalnya untuk pengabdian, jadi satu agama jadi mereka itu untuk mengabdi, untuk tidak makan dan minum itu sampai mati teman-teman. Ada itu kisahnya ya, sampai mati. Jadi mereka itu tidak makan dan minum, menghilangkan rasa dosa atau kebersihan diri mereka ya terhadap Tuhan seperti itu. Jadi memang mereka ini diwajibkan untuk tidak makan atau minum dalam waktu yang cukup lama itu teman ya. Kalau manusia diwajarkan 3 bulan itu, kalau misalnya sudah tidak makan tidak minum bisa dipastikan meninggal ya, dehidrasi. Ya kalau menurut gue sih mungkin ada faktor yang lain pendukungnya. Kalau secara logika kita aja meninggalnya cuma karena mati kelaparan. Pemulung aja kalau misalnya gembel aja atau apa gimana masih bisa makan teman, masih bisa hidup. Apalagi ini mereka serba berkecukupan dan rumah juga mewah, motor juga ada, mobil juga ada. Apa salahnya mereka buat gade barang mereka untuk makan? Tapi mungkin ada faktor yang lain juga penyebab mereka mati gitu. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. See you next time.